Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah psikolinguistik pada pertemuan 2. Sebelum kita mulai pertemuan 2 ini, kita bahas dulu apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang pengenalan ilmu psikolinguistik. Psikolinguistik adalah cabang ilmu dari linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan jiwa, atau gabungan dua ilmu, bahasa dan ilmu jiwa, di mana kita melihat bahwa cara memahami struktur batin melalui struktur bahasa. Dan juga kami sudah memberi tugas tentang apa bedanya proses mekanistik dan proses mentalistik. Proses mekanistik yaitu mengacu kepada organ, pertumbuhan organ dan proses berbahasa berdasarkan organ, sementara proses mentalistik itu berdasarkan mental atau otak. Oke, kemudian ada 4 hal yang kita lihat lebih detail dalam mata kuliah ini, yaitu tentang pemerolehan bahasa, tentang produksi bahasa, memahami bahasa, dan kehilangan bahasa, di mana secara diakronik antar waktu pemerolehan bahasa itu berlangsung lama, tidak sekali dapat, tapi ada beberapa waktu yang lama. Begitu juga kehilangan bahasa. Sementara yang terjadi pada satu waktu atau sinkronik itu adalah proses atau produksi bahasa atau proses memahami bahasa terjadi pada satu waktu. Dan hal yang terjadi lain adalah ketika pemerolehan bahasa itu kita menyusun bahasa atau menyusunnya disebut sintesis, dan ada proses analisis, yaitu bagaimana kita memahami bahasa itu kan prosesnya analisis. Nah, jadi ini merupakan fokus dari pembelajaran psikolinguistik untuk kelas ini. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada tahap pemerolehan bahasa pertama. Ya, tentunya ini kita lihat pada bayi, di mana ada 4 tahapan. Ada tangisan, ada menderu-deru atau mendesu-desu, atau mengoceh, dan sampai pada kata pertama, bagaimana seorang bayi. Ini 4 tahapan ini yang kita tandai, ya. Tahap yang pertama tangisan, menderu, mengoceh, sampai kata pertama, ya. Setelah ini ada pemerolehan gramatikal. Itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tangisan ini kita tahu bahwa bayi baru lahir itu menangis, ya, dan kita anggap ibu-ibu tahu bahwa tangisan itu dapat dimaknai sebagai bentuk komunikasi bayi. Misalnya ketika bayi lapar, dia akan menangis. Ketika ada masalah untuk mengatakan itu, bayi juga menangis. Jadi semuanya dikomunikasikan dalam bentuk tangisan. Ini ada kaitannya dengan organ. Karena waktu lahir bayi belum memiliki gigi dan organ-organ untuk berkomunikasinya belum tumbuh atau belum berkembang, di samping juga belum ada input bahasanya. Jadi tangisan dimaknai sebagai cara bayi berkomunikasi. Nah, nanti
diketahui misalnya kalau tangisannya panjang atau pendek atau jenis itu memiliki simbol-simbol tertentu bagi masyarakat tertentu. Misalnya kalau dia lapar, tangisnya seperti ini. Kalau dia lagi basah atau buang air atau tertentu dia tidak nyaman, seperti ini. Kalau dia terkejut, itu lain lagi tangisannya. Jadi artinya tangisan ini dimaknai proses awal menuju berbahasa. Yang ada di sana, yang sudah ada di sana adalah bentuk komunikasi, dan ikon-ikon simbol itu ditentukan oleh proses atau bagaimana dalam suatu budaya tertentu. Saya juga tidak tahu pasti apakah berbeda tangisan bayi, makna bayi, tangisan bayi di budaya tertentu dengan budaya yang lainnya. Tetapi ini dapat dikatakan bahwa menangis atau tangisan adalah bentuk perkembangan sudah mengeluarkan perkembangan komunikasi bayi, ya. Pada tahap berikutnya itu adalah tahap menderu atau cooing, dalam bahasa Inggrisnya disebut cooing. Ini mulai pada usia 2 minggu atau lebih hingga umur 2 bulan. Bunyinya seperti bunyi seperti satu fonem, tapi tidak jelas. Seperti itulah ya. Tapi hanya seperti menunjukkan komunikasi yang lebih daripada sekedar tangisan. Ya, seperti mengatakan dia senang, dia gembira, dia sudah memproduksi suara. Ini kalau kita lihat bayi pada realitasnya, ini berkaitan dengan gerak tubuh yang lainnya. Jadi tangisan dan deru ini atau bunyi suara yang menderu ini sudah membentuk komunikasi yang baru, ya. Jadi bahasa belum, tetapi sudah ada komunikasi, ya. Nah, makanya disebut bahwa bahasa itu hanya salah satu alat komunikasi, karena banyak alat komunikasi yang lain. Pada usia 6 bulan itu kira-kira, ya, ini perkembangannya juga tergantung daripada bayinya dan bagaimana interaksi bayi atau input dengan orang tuanya atau dengan dunia sekelilingnya dan perkembangan organ bicaranya. Pengocehan ini adalah proses penggabungan bunyi konsonan dan vokal pada bayi. Disebut babbling atau karena sudah ada bunyi yang jelas seperti ba, bunyi beh tambah a, itu sudah ba, mama, seperti itu, ya. Itu pada usia 6 bulan kira-kira itu. Proses ini namanya proses babbling atau pengoceh. Perlu dipahami bahwa proses produksi bunyi itu atau tahapan pemerolehan bunyi itu tidak segmented, tidak satu kata per kata, ya. Jadi bukan satu bunyi beh dulu, bunyi teh, bunyi deh, bukan itu satu bunyi itu, tetapi gabungan kata atau disebut juga satu silaba, ya. Satu silaba, satu onggok bunyi. Onggok bunyi, bukan satu bunyi tapi onggok bunyi. Onggok bunyi seperti ba, ta, da, itu satu onggok bunyi. Kalau satu bunyi ba, teh, deh, i, ya. Atau bunyi diftong. Hal lain yang perlu dilihat bahwa bayi itu juga mempelajari bunyi suprasegmental seperti pitch, rhythm, atau irama, atau tekanan bunyi, tinggi rendahnya bunyi. Itu sudah
diperoleh bayi dari lahir, ya. Bunyi panjang, bunyi pendek, itu contoh-contoh bunyi suprasegmental. Dan tahap perkembangan ini tidak sama pada masing-masing bayi. Ya, itu berbeda tergantung pada interaksi, perkembangan organ dan lain-lain, ya. Selanjutnya itu pemerolehan kata pertama. Nah, ini cukup berbeda, bisa 1 tahun, bisa macam-macam. Kata pertama ini tidak berarti kata pertamanya harus sempurna, tetapi biasanya bayi itu sesuai dengan kondisi organ vokalnya itu. Seperti mungkin dia mengucapkan kata bukan ma saja sebagai babbling, tapi sudah mama. Nah, ya, makanya tidak mungkin, susah bagi bayi memproduksi bapak gitu ya. Mungkin papa atau baba atau apa itu, atau seperti wow wow untuk bilang anjing ya, bilang wow atau kucing apa ya, push 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 ya. Tapi itu namanya idiomorph ya. Idiomorph ini kata yang ditemukan untuk mengatakan sesuatu pada bayi. Ya, bahasa Inggris misalnya kata wawa untuk kucing, atau untuk susu dia sebut kakak. Jadi ada macam-macam di budaya tertentu ya, idiomorph ini bagi anak-anak. Kalau kamu tertarik tentang itu ya bisa beranak dulu atau meneliti bagaimana idiomorph pada anak-anak pada budaya tertentu. Nah, mungkin di kampung kamu dapat kamu perhatikan itu. Jadi kata pertama ini dipengaruhi oleh interaksi orang tua, apa yang dia yang dia komunikasikan dengan anaknya, dan tergantung juga kepada apa yang ada di dekatnya ya. Kalau sering main dengan ayam, dengan kucing, tentu mungkin dia dengar orang mengucapkan itu, dia tiru, maka mungkin itu kata pertamanya. Dan hal yang perlu dipahami bahwa orang awam memahami tahap berbahasa itu dari kata pertama saja. Padahal menurut teorinya itu dari yang tadi, dari proses crying, menangis, dari tangisan menjadi menderu, kemudian mulai ngoceh, lalu ada kata pertama. Anda bisa lihat bahwa ada proses antara proses mekanistik dengan proses mentalistik dalam pemerolehan bahasa pertama. Tahap pertama pada bayi ini artinya adalah perkembangan organ itu berkaitan dengan perkembangan mentalnya, otaknya ya. Dia awalnya hidupnya sangat sederhana, bayi itu tidur, buang air, mulai dia bergerak, maka dia akan melihat dunia lebih banyak. Dia mulai berinteraksi sampai hingga umur 1 tahun, maka proses mentalnya atau otaknya juga berkembang, dan proses giginya, organ bicaranya seperti tumbuhnya gigi dan lain-lain itu juga berkembang. Jadi prosesnya itu bersamaan dan berhubungan ya. Jadi mungkin ada kasus orang yang giginya lama tumbuhnya, tetapi dia sudah bisa jalan, bergerak, sehingga dia mekanistiknya yang lebih berkembang daripada mentalistiknya. Atau hubungan karena giginya terlambat tumbuh sehingga proses pengucapannya agak lambat juga. Jadi ada proses-proses yang berhubungan dalam proses pemerolehan bahasa ini. Dan ini tergantung kepada kondisi mekanisnya sendiri atau badannya sendiri dan proses pembelajaran bahasa itu, interaksi dengan orang tua. Kenapa? Karena
anak atau bayi yang tidak diajak berinteraksi oleh orang tua, berarti dia tidak mengalami input mental. Giginya tetap tumbuh, atau yang lain itu tumbuh, tetapi proses mentalnya tidak ada. Jadi itu yang penting dipahami, bahwa ada hubungan antara proses mekanistik dengan proses mentalistik, dan ini berbeda hasilnya tergantung kepada interaksi atau komunikasi yang diberikan orang tua terhadap bayi. Saya rasa sekian saja untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.